Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi jamain. Pertama, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada saya sehingga saya dapat mempresentasikan makalah pada hari ini. Salawat beriringan salam, tidak lupa pula kita menghadiahkan nabi besar kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum saya mempresentasikan hasil makalah saya, hendaknya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Askolani Winata, NIM 2122033 dari lokal PAI 2I. Baiklah, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pengertian Tarbiyah, yang kedua ayat-ayat Tarbiyah. Pengertian tarbiyah dalam istilah pendidikan disebut tarbiyah. Menurut bahasa, tarbiyah berasal dari kata Rabbi, yaitu yang artinya memperbaiki sesuatu yang meluruskannya. Sedangkan menurut istilah adalah menyampaikan sesuatu untuk mencapai kesempurnaan, di mana bentuk penyampaian satu dengan yang lain berbeda dengan tujuan pembentukannya. Sedangkan menurut para ahli tarbiyah yaitu pertama, menurut Baitlawi, yaitu tarbiyah menyampaikan sesuatu sampai menuju titik kesempurnaan sedikit demi sedikit. Yang kedua, menurut Al-Isfahani, bahwa tarbiyah adalah menumbuhkan sesuatu secara bertahap yang dilakukan setapak demi setapak sampai pada batas kesempurnaan. Dan menurut Abdurrahman, bahwasanya tarbiyah yaitu pertama memelihara dan menjaga fitrah manusia, yang kedua mengembangkan potensi dan kelengkapan manusia yang beraneka ragam, yang ketiga mengarahkan fitrah dan potensi manusia dengan menuju kesempurnaan, dan yang terakhir yaitu keempat melaksanakan secara bertahap sesuai dengan irama perkembangan anak. Dan menurut saya, tarbiyah yaitu proses sebuah pendidikan yang berkelanjutan dan bagaimana cara kita berproses dalam jangka waktu panjang untuk mencapai kemampuan dan pemahaman semua potensi dalam diri kita. Yang kedua yaitu ayat-ayat tarbiyah. Ayat-ayat tentang tarbiyah ini terdapat dalam Quran Surah Al-Isra ayat 24 dan Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 18. Yang pertama, arti Surah Al-Isra ayat 24 yaitu, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Yang kedua, bunyi arti surah Asy-Syu'ara ayat 18 yaitu, Firaun menjawab, bukankah kami telah mengasuhmu di antara keluarga kami waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu. Yang ketiga, penafsiran ayat Al-Quran. Yang dalam surat Al-Isra ayat 24 ini ada berapa tafsir, yaitu yang pertama tafsir Al-Muyassar atau Kementerian Agama di Saudi Arabia yang menafsirkan, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh rasa kasih sayang, dan katakanlah, wahai Tuhanku, sayangi dan rahmatilah keduanya karena mereka berdua telah bersusah payah membina dan memeliharaku sewaktu kecil. Yang kedua, tafsir Subdatut Tafsir min Fathil Qadir atau Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar, Mudarris Tafsir Universitas Islam Madinah, yang menafsirkan, dan tunjukkanlah ketundukan dan kerendahan hatinya kepada keduanya untuk mendambahkan kasih sayangmu kepada keduanya, dan berdoalah, wahai Tuanku, kasihilah kedua orang tuaku dan sayangilah keduanya sebagaimana kedua menyayangiku dan mendidikku di waktu kecil. Yaitu yang selanjutnya penafsiran dari Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 18, yaitu menurut para tafsir, yaitu pertama tafsir Quraisy Shihab yaitu menafsirkan dengan perasaan berjasa karena telah mengenal Musa, yang dimana di masa kecilnya pernah berada dalam asuhannya di istana Firaun, dan berkata kepada Musa, bukankah kami telah memeliharamu di waktu kecil dan kamu berada dalam asuhan kami selama beberapa tahun. Yang kedua, dari penafsir Hidayatul Insan bi Tasfir Quran atau Ustadz Marwan Haridi bin Musa MPDI.
mendengar dengan tafsirannya yaitu mendengar ucapan Nabi Musa, dia Fir'aun menjawab dengan nada marah dan mengungkit jasanya terhadap Nabi Musa di masa lalu. Bukankah kami telah mengasuhmu, memeliharamu dan sebaik-baiknya dalam lingkungan keluarga kami, yaitu waktu engkau masih kanak-kanak dan engkau tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu, yaitu semenjak engkau masih bayi sampai engkau menjadi pemuda. Yang terakhir, kaitan ayat dengan pendidikan sesuai analisa saya. Menurut saya, kaitan antara surat Al-Isra ayat 24 ini, pendidikan yaitu mengajarkan kita harus berbakti dan menghormati kedua orang tua, karena itu pendidikan yang sangat penting bagi kita sebagai anak, dan tetap berbakti kepada orang tua semasa hidup maupun sudah meninggal dengan mendoakannya. Sedangkan kaitan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 18 dengan pendidikan yaitu mengenai pola asuh anak terhadap perkembangan orang tua pola asuh terhadap orang tua sangat berpengaruh dalam pembentukan kepribadian anak, dan orang tua juga harus membimbing anak dalam mengasuh anaknya supaya anaknya bisa berkembang lebih baik. Baiklah, itu saja yang dapat saya presentasikan dari makalah saya ini. Lebih maaf kalau ada kesalahan ucapan maupun ada kata-kata yang tidak mengenakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.